Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Suliani dari kelas C1 Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dibagi menjadi 12 bab. Bab yang pertama yaitu tentang pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Pada masa praklasik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ekonomi pada zaman Yunani kuno. Beranggapan tentang perbedaan kasta dan beranggapan bahwa pertanian menjadi sumber perekonomian negara. Maksudnya, di zaman Yunani kuno masih mencerminkan pola berpikir tradisi kaum ningrat. Mereka sependapat bahwa pertanian merupakan dasar dari kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pada dasarnya mereka menolak pinjaman meminjam uang dengan bunga. Yang kedua, kaum skolastik. Pengaruh dari ajaran gereja di mana tidak dibenarkannya pengambilan bunga dan adanya perhatian yang besar mengenai keadilan. Di sini maksudnya adalah pendidikan pada masa itu diserahkan pada tokoh-tokoh gereja yang kemudian dikenal dengan nama De Scholastica. Yang ketiga, era merkantilisme. Negara yang berkeinginan maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain secara global. Maksudnya, jika negaranya ingin maju, maka suatu negara harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang ketiga, kaum fisiokratis. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam dan tidak perlu campur tangan. Pada fisiokratis, pemahaman mengenai masalah tertentu telah tersusun secara sistematis dan teratur dan berstruktur. Yang kedua yaitu pemikiran ekonomi kaum klasik. Adam Smith sendiri lebih menekankan penentuan harga dan ekonomi mikro dalam alirannya dan menganggap faktor manusialah yang paling menentukan. Dalam pemikirannya, Adam Smith menjadi 2 bagian. Yang pertama, hakikat manusia serakah. Adam Smith malahan menganggap sifat ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan berbasa. Yang kedua, mekanisme pasar bebas. Menurut Smith, perekonomian harusnya dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, karena nantinya akan ada tangan tak kentara yang bekerja dan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. Yang pertama ada Robert Malthus. Menurut Malthus, perkembangan manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian, sumber daya makanan dan tanah. Yang kedua, ada David Ricardo. Ia menjelaskan bahwa pemikiran kaum klasik mengenai keunggulan perbandingan dari teori nilai. Yang ketiga, John Stuart Mill. Ia kebahagiaan harus bersifat menyeluruh dan harus mendahulukan kepentingan bersama. Yang keempat, ada Jean Baptiste Say. Pendapat Say bahwa produksi akan selalu menciptakan permintaan sendiri. Dalam keempat pendapat tersebut, pemikiran yang tidak sejalan antara Malthus dengan Smith, yaitu di mana Smith optimis akan kehidupan manusia, namun Malthus pesimis dengan hal itu. David Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian yang kemudian dikembangkan menjadi teori harga relatif berdasarkan biaya produksi, yaitu biaya labor memegang peran penting dalam perekonomian yang kemudian dikembangkan menjadi teori harga relatif berdasarkan biaya produksi, yaitu biaya kapital. Kontribusi Jean Baptiste Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangan yang menyatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Yang keempat, pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx. Konsep sosialisme utopis, yaitu semua era tinggal dalam suatu tempat bersama,
makanan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama. Sedangkan sosialisme komunitas bersama yaitu membentuk suatu daerah ideal yang berdasarkan atas pemikiran sosialisme untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Konsep sosialisme utopis yaitu semua orang tinggal dalam suatu tempat bersama. Makanan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama pula. Sedangkan pada komunitas bersama, yaitu membentuk suatu daerah ideal yang pemikiran untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur. Bab yang kelima yaitu pemikiran ekonomi sosialisme Marx. Marx mengemukakan teori pertentangan dan penindasan terhadap buruh. Marx menyimpulkan bahwa masyarakat kelas bawah selalu dibebankan oleh masyarakat kelas atas. Terjadinya pertentangan kelas. Menurut Marx, di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menggarap tanah bukan kepunyaannya. Sedangkan di zaman modern majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual kepada majikannya. Dampaknya adalah tidak adanya keadilan antara kelompok atas dengan kelompok yang bawah. Bab yang keenam, pembaharuan terhadap Marxisme. Marx sebelumnya berpendapat yaitu bahwa kaum buruh selalu dimanfaatkan dan dianggap tidak dapat sejahtera. Kemudian muncullah pembaruan terhadap pemikiran Marx tersebut, yaitu tidak selamanya kaum buruh, tidak selamanya sengsara. Bab 7, pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Teori ini menentukan pembentukan harga, produksi, dan distribusi melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu pasar. Langkah lebih maju yang disumbangkan pemikir neoklasik adalah analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum oleh Leon Walras. Walras dapat dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lawrence. Selanjutnya, bab 8 yaitu pemikiran ekonomi aliran sejarah atau historis. Beranggapan bahwa kegiatan perekonomian tidak terlepas dari interaksi masyarakat sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang terlepas dari peran pemerintah. Maksudnya, tidak mungkin ada hukum ekonomi yang terlepas dari peran pemerintah. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat dibutuhkan agar tujuan sosial dari proses ekonomi dapat diarahkan pada kondisi yang diinginkan bersama. Selanjutnya, bab yang ke-9 yaitu pemikiran ekonomi aliran institusional. Menjelaskan bahwa setiap perilaku ekonomi bersumber dari norma, nilai, tradisi, dan budaya. Perilaku seorang ekonomi juga dipengaruhi oleh institusi tertentu. Aliran institusional dengan aliran sejarah mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama menolak metode klasik, akan tetapi aliran institusional menolak ide eksperimentasi sebagai yang dianut oleh aliran sejarah. Yang selanjutnya, bab 10, yaitu pemikiran ekonomi Keynes. Keynes tidak setuju dengan pandangan klasik yang menyatakan penawaran akan selalu menciptakan permintaannya sendiri, karena permintaan selalu lebih kecil daripada penawaran. Keynes tidak setuju dengan pandangan klasik yang menyatakan Keynes merupakan bapak ilmu ekonomi makro yang mencatat perjalanan pemerintah dalam perekonomian, karena campur tangan pemerintah diperlukan agar perekonomian berjalan sesuatu dengan yang diinginkan. Yang ke-11, pemikiran ekonomi neo-Keynes dan pasca Keynes. Pemikiran ini lebih berupa ide dalam mengembangkan teori-teori neo-Keynes, tetapi tidak diformulasikan secara sistematis. Teori ini juga berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Neo-Keynes sendiri merupakan penerus ajaran Keynes yang banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Dan bab yang terakhir yaitu pemikiran ekonomi aliran monetaris.
Dalam aliran ini, cenderung dalam pemikiran ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Pada waktu perekonomian memanas dan produksi sudah mencapai tingkat sumber daya dimanfaatkan secara penuh, kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif hanya akan mengundang inflasi, sementara dampak terhadap output kecil atau bahkan nihil. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.